Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran kali ini akan melanjutkan dari video pembelajaran sebelumnya mengenai energi dan perubahannya, yaitu materi pelajaran kelas 3 pada tema 6 dengan subtema sumber energi. Baik, kita mulai dengan pengertian dari energi. Kata energi sama artinya dengan tenaga. Sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi atau tenaga. Sumber energi terbagi ke dalam dua jenis, yaitu yang pertama sumber energi terbarukan dan yang kedua sumber energi yang tidak terbarukan. Yang dimaksud dengan sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang bisa didaur ulang dan dapat diperbaharui serta terdapat jumlah yang banyak. Sumber energi tidak terbarukan adalah sumber energi yang dapat habis dan tidak bisa didaur ulang. Berikut adalah jenis sumber energi dan contohnya. Contoh dari sumber energi terbarukan adalah sinar matahari yang merupakan sumber energi terbesar di alam semesta ini, kemudian angin, kemudian air, dan panas bumi atau geotermal. Dan yang kedua adalah sumber energi tidak terbarukan. Contohnya minyak bumi, gas bumi, dan batu bara. Yang ketiga-tiganya adalah sumber energi yang tidak dapat diperbaharui atau didaur ulang dan membutuhkan waktu yang lama untuk menghasilkannya. Minyak bumi, gas bumi, dan batu bara merupakan sumber energi yang berasal dari fosil. Fosil adalah sisa hewan atau tumbuhan pada zaman purba yang telah membatu dan tertanam di bawah lapisan tanah selama berjuta-juta tahun. Oleh karena itu kita harus melestarikan sumber energi. Melestarikan sumber energi adalah upaya untuk senantiasa mempertahankan ketersediaan sumber energi tersebut. Salah satu upaya melestarikan sumber energi adalah menjaga aliran sungai agar tetap bersih dan tidak tercemar. Menghemat energi juga merupakan contoh upaya dalam melestarikan sumber energi. Melestarikan sumber energi merupakan pengamalan dari Pancasila, yaitu sila kedua. Nah, kemudian gas LPG. Gas LPG sebagai sumber energi, yaitu yang berasal dari gas bumi ya. Gas LPG merupakan sumber energi yang tidak terbarukan. Berasal dari gas bumi yang dicairkan, yang merupakan hasil dari energi fosil yang berasal dari hewan dan tumbuhan yang telah mati dan tertimbun tanah selama jutaan tahun. Fosil adalah sisa hewan maupun tumbuhan zaman purba yang telah membatu dan tertanam di bawah lapisan tanah. Suatu saat gas atau minyak bumi akan mengalami kehabisan. Oleh sebab itu, kita harus menghemat penggunaannya dengan cara yang bijak. Ayo hemat energi. Hemat energi sama dengan hemat biaya. Matikan TV jika tidak ditonton, matikan lampu jika tidak digunakan, dan matikan air atau keran air apabila tidak dipakai. Berikut adalah sumber energi listrik. Sumber energi listrik dapat berasal dari sinar matahari, angin, air, gelombang laut, biomasa, dan panas bumi. Di dalam gambar ini adalah contoh pemanfaatan sinar matahari untuk energi listrik. Sinar matahari dirubah oleh panel surya, kemudian disalurkan ke beberapa perangkat yang lain dan dapat dirubah akhirnya menjadi energi listrik. Nah, di dalam pemakaian energi, kita memiliki hak dan kewajiban terhadap energi. Contohnya adalah energi listrik. Mengingatkan kembali bahwa hak adalah sesuatu yang harus atau berhak kita peroleh, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan atau kita kerjakan. Di dalam pelaksanaannya, antara hak dan kewajiban harus seimbang. Contoh dalam hak dan kewajiban terhadap energi listrik yaitu hak. Di dalam hak mendapatkan pelayanan yang baik, kemudian memperoleh energi listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar, kemudian mendapatkan energi listrik dengan mutu yang baik, kemudian mendapatkan pelayanan perbaikan apabila terjadi gangguan.
Sedangkan dalam kewajibannya adalah kita harus menghemat penggunaan energi listrik, kemudian membayar tagihan listrik, kemudian menjaga keamanan instalasi listrik, dan kemudian menggunakan energi listrik sesuai dengan fungsinya. Pertanyaannya adalah, apakah yang dimaksud dengan sumber energi? Kedua, apakah yang dimaksud dengan sumber energi tidak terbarukan? Kemudian berikan contohnya. Yang ketiga, bagaimana caranya supaya sumber energi tidak cepat habis? Yang keempat, apa saja sumber energi yang dapat dijadikan energi listrik? Yang kelima, mengapa kita harus menghemat penggunaan energi? Sekian untuk pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.